Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Umi Rahimah dengan NIM 2105 110950. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi yang berjudul Ruang Lingkup Literasi Sains. Penasaran sama penjelasannya? Simak video berikutnya ya. Langsung saja kita membahas materi yang berjudul Ruang Lingkup Literasi Sains. Ruang lingkup sains dapat dikaji dari 3 komponen utama tersebut, yakni sains dilihat dari aspek. Yang pertama, aspek produk atau pengetahuan kognitif. Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Contoh kognitif bisa ditunjukkan ketika seseorang sedang belajar, membangun sebuah ide, dan juga memecahkan masalah. Menurut para ahli, menurut Williams dan Susanto, yaitu cara individu bertingkah laku, bertindak, dan cepat lambatnya individu saat memecahkan masalah yang sering dihadapi atau yang sedang dihadapi. Menurut Neisser, yaitu perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Menurut Gagne, yaitu proses internal yang terjadi di dalam pusat susunan saraf ketika manusia sedang berpikir. Selanjutnya menurut Driver, yaitu istilah umum yang melingkupi metode pemahaman, yakni persepsi, penilaian, penalaran, imajinasi, dan juga penangkapan makna. Selanjutnya menurut Piaget, yaitu bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Selanjutnya aspek keterampilan proses atau psikomotorik. Psikomotorik ini merujuk pada aspek gerak atau tindakan fisik yang melibatkan otot, saraf, dan otak dalam suatu aktivitas. Psikomotorik seringkali dikaitkan dengan keterampilan motorik seperti kemampuan memainkan alat musik, menggambar, menulis, dan berolahraga. Aspek psikomotorik biasanya dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum dan evaluasi pembelajaran untuk memastikan bahwa siswa dapat memperoleh keterampilan praktis atau fisik yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari atau di tempat kerja. Selanjutnya, aspek sikap ilmiah atau afektif. Nah, afektif ini adalah salah satu aspek atau dimensi dalam taksonomi Bloom yang merujuk pada aspek emosi, perasaan, dan juga sikap seseorang. Aspek ini menunjukkan bagaimana seseorang merespon terhadap suatu situasi atau pengalaman, bagaimana seseorang memandang nilai dari suatu hal, serta bagaimana seseorang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Aspek afektif seringkali dihubungkan dengan pengembangan kepribadian dan moral seseorang, serta sangat penting dalam pendidikan karakter dan moral. Dalam konteks pendidikan, pengembangan aspek afektif dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, merenungkan nilai-nilai moral, serta berinteraksi dengan lingkungan sekitar secara positif. Aspek produk dalam sains meliputi beragam produk dan hasil temuan dalam sains, diantaranya fakta, konsep, prinsip, hukum, dan juga teori. Beragam isu yang dapat diangkat sebagai kajian dalam literasi sains adalah kesehatan, sumber daya alam, lingkungan, dan bencana alam. Bagaimana mengenalkan peserta didik pada kondisi aman bencana, meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap energi, air, pengelolaan sampah, dan menjaga kelangsungan keanekaragaman hayati merupakan beberapa contoh isu yang dapat diangkat oleh guru menjadi sebuah aktivitas untuk mengoptimalkan literasi sains peserta didik sekolah dasar. Selanjutnya, sains dilihat dari sikap ilmiah dapat diartikan berbagai keyakinan, pendapat, dan nilai-nilai sosial yang harus dipertahankan
oleh seseorang ilmuwan khususnya ketika mencari atau mengembangkan pengetahuan baru. Contoh sikap ilmiah ini antara lain rasa ingin tahu, objektif terhadap fakta, rasa tanggung jawab, disiplin, tekun, jujur, terbuka terhadap pendapat orang lain, teliti, kehati-hatian, tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan, kerjasama, tidak mudah putus asa, dan juga disiplin. Selanjutnya, sebagai suatu keterampilan proses, sains merupakan suatu metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Metode yang biasa digunakan dikenal dengan nama metode ilmiah atau metode keilmuan. Selanjutnya, Franz Kip Bacon merupakan tokoh yang dikenal sebagai bapak metode ilmiah. Langkah-langkah dalam metode ilmiah diantaranya, yang pertama sadar akan adanya masalah dan juga perumusan masalah. Yang kedua, merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Yang ketiga, mengamati atau observasi atau penyusunan dan klasifikasi data, menguji kebenaran hipotesis melalui penyelidikan, dan yang terakhir membuat kesimpulan. Baik, sekian video singkat dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.